tengah-tengah kita lebih utama dari segala sesuatu. Hidup adalah kesempatan bekerja bagi Allah. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Lukas 12 ayat 21. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, bekerja bagi Allah tidak hanya berbicara tentang aktivitas di gereja, tetapi segala sesuatu yang kita lakukan di sepanjang hidup adalah kesempatan untuk bekerja bagi Allah. Manusia diciptakan Allah untuk melakukan pekerjaan baik seperti yang diinginkannya. Manusia hidup di dunia bukan untuk mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, melainkan untuk menjadi kaya di hadapan Allah karena telah mengerjakan segala pekerjaannya yang bernilai dalam kekekalan. Yesus mengajarkan untuk waspada terhadap segala ketamakan, ayat 15. Apakah arti ketamakan? Dalam bahasa Yunani, pleonexia, yaitu kehausan untuk memiliki lebih banyak. Ketamakan meliputi segala aspek keinginan diri untuk memiliki lebih dari yang seharusnya. Inilah gambaran seorang yang bekerja hanya untuk dirinya sendiri. Dengan mengkontraskan bekerja bagi Allah dan bekerja bagi diri sendiri, kita akan belajar untuk waspada terhadap segala ketamakan. 1. Bekerja bagi Allah berfokus pada Allah dan sesama, bukan hanya pada diri sendiri. Ayat 13 sampai ayat 15. Seorang dari orang banyak yang mendengar pengajaran Yesus meminta kesediaan Yesus untuk menyelesaikan permasalahan dengan saudaranya berkaitan dengan warisan. Tetapi Yesus seakan mengabaikan permasalahan yang dihadapi orang itu dengan menjawab, "Saudara, siapakah yang mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Ayat 14. Yesus bersikap demikian karena tahu keadaan hatinya, bahwa sesungguhnya ia bukan hanya meminta bagiannya, tetapi lebih dari itu. Niat orang tersebut datang kepada Yesus bukan untuk memberi bagian Tuhan sebagaimana biasanya dilakukan orang Ibrani ketika mendapat warisan. Ia datang agar mendapat bagian lebih banyak, bahkan termasuk mengambil bagian warisan dari saudaranya. 2. Bekerja bagi Allah melihat segala sesuatu yang bernilai kekal, bukan sementara. Ayat 16 sampai ayat 19. Lumbung seorang petani telah dirancang untuk menyimpan hasil 1 tahun hingga masa panen berikutnya. Tapi orang kaya ini bertanya dalam hatinya, "Aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Pikirannya hanyalah ketamakan, bukan sekedar cukup, tetapi ingin yang lebih dari itu. Selain itu, istilah tanahku, lumbungku, barang-barangku menunjukkan ketidaksadaran bahwa segala sesuatu adalah milik Allah. Apa yang dilakukan orang kaya ini berdasarkan pemikiran kesenangan sesaat, sebagaimana diungkapkan dalam kalimat ini. "Jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, dan minumlah, dan bersenang-senanglah." Ayat 19. Yesus ingin mengajarkan bahwa kesenangan di atas dasar kekayaan duniawi bersifat sementara, sehingga ia ingin agar para muridnya dan kita yang hidup pada masa kini mengejar kekayaan yang bernilai kekal. 3. Bekerja bagi Allah untuk mendapatkan penilaian Allah dan bukan manusia. Ayat 20 sampai ayat 21. Bagaimana penilaian Tuhan terhadap segala kerja yang dilakukannya? Firman Allah, "Hai engkau orang bodoh." Ayat 20. Kata bodoh, Afrone, dapat diterjemahkan orang yang tidak punya pikiran, egois, tidak bijaksana, dan tidak percaya. Ternyata segala bentuk ketamakan manusia adalah kebodohan di mata Allah. Hal ini dapat dikaitkan dengan perikop selanjutnya, yakni tentang kekhawatiran. Ketamakan dan kekhawatiran tidak dapat dipisahkan, dan keduanya adalah bodoh
dalam penilaian Allah. Bukan kaya di hadapan manusia, tetapi kaya di hadapan Allah adalah penilaian tertingginya. Bekerja bagi Allah mendapat penilaian kaya di hadapan Allah, yang berarti tak terhingga. Penilaian yang sangat berbeda dari Tuhan, yakni nihil dibandingkan dengan tak terhingga. Jika seorang sungguh-sungguh bekerja bagi Allah, maka ia akan mendapatkan yang tak terhingga dari Allah. Dan sebaliknya, jika ia sungguh-sungguh bekerja bagi dirinya sendiri, maka ia tidak mendapatkan hasil apa-apa. Berkat yang tak terhingga itu adalah kebahagiaan dan kecukupan selama hidup di dunia, tetapi juga kesukaan besar di dalam kerajaan surga. Sahabat Iktus, bekerja bagi Allah menunjukkan kebergantungan kita kepada Allah lebih tinggi daripada kepada berkat-Nya. Kita bekerja secukupnya untuk kebutuhan pribadi selama di dunia, tetapi maksimal untuk apa saja yang bernilai kekal. Di dalamnya kita menyadari bahwa semua kekayaan yang kita kelola adalah milik Allah dan kelak dipertanggungjawabkan kepadanya. Perenungan ini membawa saya untuk fokus kepada Allah sebagai sumber berkat dengan selalu mengembalikan apa yang menjadi bagian Tuhan. Ya, saya mau setia memberi persepuluhan, juga menyalurkan berkat bagi sesama. Mencukupkan diri dengan segala berkat yang ada dengan sebuah pengelolaan yang bertanggung jawab adalah komitmen saya, karena semua yang ada pada saya adalah milik Allah. Kesempatan hidup adalah waktu untuk bekerja bagi Allah, dan Allah mengerjakan bagiannya memberkati kita. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi motivasi saya dalam bekerja? Apakah Tuhan, sesama, atau diri saya sendiri? Apa yang saya kejar dalam pekerjaan saya? Apakah sesuatu yang bersifat sementara atau yang bernilai kekal? Siapa yang memberi penilaian tertinggi ketika saya bekerja? Tuhan Yesus, semua yang ada pada saya adalah milik-Mu, dan saya hanyalah penata layan. Saya menempatkan-Mu pada tempat utama di setiap aliran berkat yang Engkau berikan kepada saya. Juga titipan-Mu untuk saudara-saudara yang lemah akan saya salurkan, disertai kasih yang tulus dari hati saya. Ya Tuhan, hidup adalah kesempatan bekerja bagi-Mu. Jadikan saya saluran berkat-Mu seluas-luasnya, karena Engkaulah yang menilai hidupku. Amin. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kristus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Kristuslah yang harus ku beritakan hingga datangmu Kristus. Maranatha, Kristus datang.